Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Saifuddin Zuhri, NIM saya di 053489254 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan program sederhana untuk tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman menggunakan operator dan percabangan if sesuai dengan instruksi soal. Coba saya munculkan soalnya dulu. Oke. Oke, dari soal disebutkan buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, ada A, B, dan C. Gajinya 5 juta untuk golongan A, 6.500.000 untuk golongan B. Kemudian golongan C itu 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam menggunakan ketentuan berikut. Lembur 1 jam sama dengan 30% dari gaji pokok. Lembur 2 jam itu maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3 jam itu sama dengan 34%. Kemudian 4 jam itu 36, dan terakhir jika lebih dari 5 jam maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Perintah di soal juga inputan pada program. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Outputnya nanti kita akan sama-sama lihat. Tampilan ke layar itu jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan dan gaji lemburnya berapa. Serta totalnya nanti saya tambahkan juga. Oke, kita coba. Oke, mungkin saya akan jelaskan dari baris yang paling awal. Itu import scanner ini itu digunakan untuk memanggil kelas scanner. Tujuannya agar program bisa menerima input dari keyboard. Oke, yang kedua ada deklarasi kelas. Itu ini. Bagian ini adalah struktur program, struktur dasar program Java. Jadi kelasnya kita pakai gaji karyawan, menyimpan program, dan mainnya itu adalah titik awal untuk eksekusi. Kemudian deklarasi variabel itu ini ada long, integer, sama char. Long itu untuk nilai gaji karyawan, saya gunakan untuk nilai gaji karyawan. Kemudian integer untuk jam lemburnya, kemudian char untuk golongannya. Saya menggunakan inputan. Oke, nanti user diminta untuk masukkan golongan A, B, C serta jam lemburnya berapa menggunakan sistem outprint ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke logika if yang menjadi fokus di soal ini. Jadi pada bagian ini program melakukan pengecekan golongan, teman-teman. Jadi jika golongan A, if golongan A itu gaji pokoknya 5 juta, kemudian if golongan B gaji pokoknya 6 B itu 6.500.000, kemudian C itu 9.500.000. Oke, 5 juta, saya coba pastikan ada 5 juta, 6.500.000 dan 9.500.000. Oke, sesuai dengan soal. Kemudian jika user nanti memasukkan di luar A, B, atau C, maka sistem akan memberitahu dengan golongan yang Anda, golongan tidak valid. Itu kira-kira maknanya
inputan yang dilakukan user tidak dikenali. Oke, kemudian untuk menentukan gaji itu ada if lembur 1 jam seperti instruksi soal itu 30%, 2 jam itu 32%, 3 jam itu 34%, kemudian 4 jam itu 36%, dan lebih dari 5 jam itu 38% dari gaji pokok. Dan jam lembur ketika user nanti input jam lembur itu dalam bentuk karakter yang tidak valid, misal spesial karakter atau tanda tanya atau di luar dari angka 1, 2, 3 atau alfanumerik ini, maka nanti akan muncul jam lembur tidak valid. Kita akan demokan bersama-sama setelah saya menjelaskan struktur kode ini. Oke, jadi nanti di program ini nanti kita sama-sama untuk menghitung gaji lembur berdasarkan jumlah jamnya. Nanti inputnya berapa jam, kemudian hasilnya berapa. Jadi misalnya nanti 1 jam lembur berarti 30, misalnya contoh di sini disebutkan 1 jam lembur sama dengan 30% dari gaji pokok, maka ketika user nanti input, ketika ada karyawan dengan golongan tertentu lembur lebih dari 5 jam, maka gajinya gaji lemburnya itu 38% dari gaji pokok. Nanti akan kita visualisasikan demonya. Total gaji lembur. Nah, ini. Jadi setelah mendapatkan gaji pokok dan gaji lembur tadi di atas, program akan menjumlahkan dengan rumus itu. Total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Kemudian di akhir nanti program menampilkan hasil. Saya bikin program itu akan munculin hasil berupa gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan. Saya akan coba simulasikan. Kita coba run di sini. Oke, tadi parameter informasi yang di atas dimuncul. Untuk user diminta masukkan golongan A, B, atau C. Ketika kita masukkan golongan A, dia akan lanjut menanyakan jam lemburnya berapa. Oke, misalnya jam lemburnya 3 untuk golongan A. Nah, outputnya di sini ada gaji pokoknya golongan A sama dengan 5 juta. Kemudian gaji lemburnya itu untuk lembur yang 3 jam itu 1.700.000. 1.700.000 ini dari mana? Ini dari tadi, mari kita lihat. Oke. 3 jam. 3 jam itu 34%. 34% dari 5 juta. Oke. Jadi 1.700.000 itu 34% dari 5 juta. Itu nilai lembur yang diterima oleh karyawan dengan golongan A tadi. Nah, total dari penghasilan antara gaji pokok terus tadi gaji lembur itu dalam sebulan, misalnya kita asumsikan karyawan dengan golongan A, kemudian lemburnya 3 jam dalam 1 bulan, maka gaji pokok yang diterima totalnya adalah 6.700.000. Oke, kita coba simulasikan lagi dengan golongan yang berbeda. Misalnya golongan C. Kemudian jam lemburnya kita jangan pakai yang ada di sini, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kita coba pakai yang kasus lebih dari 5. Kira-kira bisa nggak ya? Oke, jadi golongannya
itu C, golongan C itu tadi. Oke, golongan C itu 9.500.000. Kemudian gaji lemburnya itu 3.600.000. 3.610.000. Oke, ini dari mana 3.610.000 ini? Ini dari 38% dari gaji pokok yang diterima. Karena kita bisa lihat untuk golongan, oke, ini gajinya dia, golongan C. Kemudian jika dia lemburnya lebih dari 5 jam, tadi kita input 6 jam ya, maka pengkalinya ada 38% dari gaji pokok. Kita dapat 3.610.000. Dan total penghasilan dari gaji pokok, kemudian gaji lembur, itu karyawan dengan golongan C bisa membawa pulang uang sebesar 13.110.000. Oke, kira-kira demikian penjelasan dari tugas 2 saya untuk simulasi program Java yang menghitung gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur ya tadi parameternya. Semoga penjelasan ini dapat membantu ya ini sebagai tugas 2 dari mata kuliah yang saya jalani. Semoga saya mendapatkan nilai maksimal dari tugas ini, dan jika memang ada yang perlu dikoreksi, mohon bantu beri saya feedback. Terima kasih.